warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, jadi izin memperkenalkan diri ya, saya Desi Muflihah dari Iya. IKIP Siliwangi, Prodi Bimbingan Konseling. Nah, jadi tujuan saya ke sini buat izin mewawancarai Bapak seputar pembelajaran daring yang berlangsung selama pandemi ini. Bapak, apakah Iya. Bapak berkenan? Boleh. Boleh tahu nama Bapak? Asep Gunawan. Asep Gunawan. Iya. Jadi izin mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama, yang Bapak dengar selama ini keluhan dari para siswa itu kayak gimana aja gitu? Oh gitu. Yang saya alami terkadang mungkin karena merasa di rumah, anak-anak terkadang mungkin karena malamnya begadang, kan tidak ada waktu untuk bukan tidak waktu baiknya main gitu ya. Akhirnya begadang. Ketika jam pembelajaran mereka kadang tidak sesuai gitu. Yang harusnya jam 8 misalkan kita daring malah bangunnya habisnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang telat ketika pembelajaran Nah, berlangsung. gitu. Gitu. Ya, untuk pembelajaran daring mungkin di teknologinya tidak semua anak mempunyai HP yang mumpuni untuk pembelajaran daring. Yang akhirnya kita yang di sini mungkin kembali lagi ke WA yang harusnya pakai Zoom meeting ataupun Google meeting, kita bertatap muka karena kesulitannya tadi akhirnya kembali ke WA. Jadi selama pembelajaran itu komunikasinya hanya di WA aja. Iya. Apa ada media lain gitu Pak selain WhatsApp? Untuk yang tidak punya, terutama yang teknologi atau HP, kita sepakat di sini untuk istilahnya memanggil anak ke sekolah. Walaupun dengan protokol kesehatan, kita panggil, kasih materi apa materi sekarang dan kasih tugas apa yang dikerjakan untuk tugas sekarang itu. Jadi ada alternatif khususnya gitu Iya. untuk anak ke sekolah. Iya. Untuk saya materi saya berikan apa yang diberikan sekarang. Anak disuruh merekam melalui video. Nanti anak mengirimkan kembali ke saya berupa tugas video itu. Kalau menurut saya dan terkadang aneh ya, ada yang meningkat yang dulu ketika tatap muka biasa aja, ketika daring mungkin lebih nyantai, dia lebih bisa menyerap, akhirnya di prestasi berkembang. Malah kebaikan aneh tadi yang dulunya rajin ketika di pembelajaran daring malah menurun gitu. Mungkin dia lebih merasakan lebih nyaman di tatap muka karena kan saya melaporkan lebih praktek ya gitu. Yang siswa itu saya lebih terutamanya kalau saya di pribadi lebih mengundang mereka ke sekolah ataupun bertemu di suatu tempat lebih bertatap muka dan saya menjelaskan ulang gitu bagi yang bisa dan mampu untuk datang ya. Tanggapan saya mungkin miris gitu ya, karena malah ada bisa semacam pendapat yang ke kita lebih kenapa dia begitu, kenapa ya si orang tua tersebut malah beranggapan enak jadi guru sekarang istilahnya mendapat gaji buta, padahal belum tentu orang tua tersebut mengerti. Malah kalau saya yang pengalaman pribadi lebih repot. Kita tadi saya bilang kan lebih mengulang materi ataupun di anak-anak lebih ekstra istilahnya gitu untuk pembelajaran sekarang.
Jadi sebenarnya sama-sama juga menghadapi kesulitan sebetulnya ya, Iya. cuma mungkin kurangnya komunikasi Nah, antara seperti itu. guru dengan Dengan orang tua, sehingga terjadinya miskomunikasi. ya, Nah. gitu. Nama Ibu, Ya. Ibu Siti Nuraini. Ibu mengajar di sini yaitu mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 7, 8 dan kelas 9. Berarti semua ya Bu. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama, biasanya apa kesulitan yang Ibu alami ketika pembelajaran daring ini kepada siswa? Ya. Seperti pada dasarnya mungkin sama ya. Yang pertama mungkin pembelajarannya karena online, sistemnya daring. Tapi ada juga anak yang tidak mempunyai HP, kendalanya itu. Ya, kalau anak yang tidak mempunyai HP berarti mereka ke sekolah mengambil modul, ya untuk nanti misalnya untuk pelajaran besok diambil hari ini. Itu kesulitannya. Ada juga anak yang tidak mempunyai, ada HP tapi kuotanya nggak ada gitu. Kadang dikasih juga dari pemerintah tidak semua Ya, dapat. tidak mencukupi Ya, juga. tidak mencukupi. Nah, itu mungkin kendalanya kalau dalam itu. Nah, kan tadi udah disebutin beberapa kendala sama Ibu. Biasanya cara atau alternatif lain yang bisa digunakan Ibu kepada siswa itu gimana? Ya. Selain dengan modul tadi, pembelajarannya dibantu dengan modul, juga sesekali memakai, misalnya memakai apa, Google Classroom, tapi tidak semuanya, ya kadang-kadang gitu. Atau juga memakai video, tapi ya itu kendalanya di kuota gitu. Kalau biasanya media yang digunakan tuh apa aja Ibu selain? Kan tadi udah Google Classroom juga. Terus apalagi misalnya kayak Zoom meeting atau Ya. WhatsApp juga? Ya, WhatsApp, kebanyakannya WhatsApp. Gimana tanggapan Ibu ketika siswa kadang selama pembelajaran daring ini kadang siswa juga kurang paham mengenai materi yang diberikan dari gurunya. Ya. Nah, tanggapan Ibu gimana? Nah, itu ke anak sebelumnya dikasih tahu kalau kalian tidak mengerti, tidak paham, boleh kalian bertanya lewat WhatsApp ya, di japri ke gurunya yang ngasih pelajaran itu. Boleh bertanya kalau nggak ngerti. Tapi terkadang anak juga sudah dikasih kelonggaran begitu, tetap aja ya gitu. Terus Ibu biasanya menggunakan metode apa ketika pemberian materi kepada anaknya? Metode yang Ibu gunakan ketika pembelajaran? Ya berupa, kadang berupa ya selain tugas juga misalnya di apa, kalau PI itu ada tes langsung gitu, video, membuat video atau direkam juga misalnya teh melalui audio. Oh ya. Gitu. Jadi ada tes ngaji gitu Iya, ya, iya. nanti dikirim ke WhatsApp Ibu. Iya. Katanya selama pembelajaran daring itu guru kurang apa ya, memberikan materi itu ke anak tuh kurang paham gitu, jadi ke anaknya. Nah, gimana menurut pandangan Ibu sendiri sebagai seorang guru mata pelajaran itu sendiri? Ya tadi itu sudah, kalau kalian tidak paham, kurang mengerti, coba bertanya gitu, diusahakan bertanya. Tapi karena malas nggak tahu gimana, anak itu udah beli kelonggaran juga tetap aja mereka jarang yang bertanya, walaupun sok bertanya kalau nggak ngerti gitu. Kan kalau di WhatsApp kan terbatas, Ya. terus malah kalau dikasih video, Bu nggak bisa kebuka semua, jadi apa, kuotanya keburu habis gitu, jadi ada kendalanya juga. Iya sih. Iya. Paling segitu aja Ibu dari saya mah. Terima kasih telah memberikan waktunya gitu Ibu. Sama-sama. Ya, paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa disalahin karena anak-anaknya masih dalam tahap pembelajaran juga kan gitu. Yang harus sih emang benar kemarin itu